Diremehkan akibat kultivasi tingkat 1, padahal OP parah. Pemuda yang tersambar petir malah tiada tanding. 3 jam berlalu. Akhirnya, lukaku pulih sepenuhnya. Chin Nan membuka mata. Sorot matanya tajam bagai pedang. Energi berlimpah dari mata air spiritual di gua itu masih mengelilinginya, berputar-putar seperti kabut perak. Masih ada begitu banyak energi tersisa. Ini kesempatan untuk konsolidasi dan terobosan. Tubuhnya sudah melewati proses pengerasan otot dan tulang. Sekarang, tinggal organ dalam dan darah yang perlu disempurnakan. Dengan tekad membaja, dia menyerap sisa energi mata air spiritual itu, memaksa aliran kimia menembus ke setiap sudut organ dalamnya. Getaran energi mengguncang gua. Kerikil-kerikil kecil berjatuhan. Suara retakan halus terdengar dari dalam tubuhnya, diikuti oleh gelombang kekuatan baru yang membanjiri setiap meridiannya. Chin Nan bangkit. Kepalanya hampir menyentuh atap gua. Tinjunya terkepal, mengeluarkan suara letupan udara. Lapisan keempat, body tempering, akhirnya tercapai. Dia merasakan perubahannya yang luar biasa. Jika sebelumnya kekuatannya setara dengan seni bela diri tingkat rendah, sekarang dia yakin bisa menandingi yang setingkat menengah. Jiwa God of War di dalam dirinya berdenyut dengan hangat, seolah ikut bersukacita. 2 hari di Gunung Longhu membawa keuntungan tak terduga, tapi tidak bijak kembali sekarang. Ayah sedang sibuk mengumpulkan 500 pil body tempering. Lebih baik aku tinggal, berlatih, dan mencari pengalaman bertarung di sini. Sambil bergumam, dia melangkah keluar dari gua. Teknik Thunder Knife Nia terasa lebih ringan, lebih tajam. Peningkatannya terlalu cepat, ini pasti pengaruh jiwa God of War. Jika jiwa ini benar-benar bisa meningkatkan bakat sekaligus level, bayangkan potensinya di masa depan. Begitu mencapai lapisan keempat, inderanya meluas tajam. Dalam radius 20 meter, setiap helaan napas, setiap gerakan rumput bisa dia rasakan dengan jelas. Nona, seharusnya arahnya ke sini. Itu dia. Apa yang dia lakukan di sini? Suara asing menyelinap ke pendengarannya. Chin Nan meredam napasnya, menyamar bagaikan batu. Seorang gadis dengan pakaian mewah, dikelilingi 3 pengawal, tampak frustrasi memegang selembar kain tua. Fang Xue, putri patriark keluarga Fang Chin Nan mengenalinya. Keluarga Fang, salah satu keluarga besar di kota Lin Shui, lebih kuat dan berpengaruh daripada keluarganya sendiri. Lihat peta ini. Jika kita tersesat lagi, kalian akan kuhajar, teriak Fang Xue. Nona, tidak ada gua lain selain yang runtuh tadi. Mungkin peta ini palsu. Apa? Mustahil aku dapat peta palsu. Cari lagi. Mereka sedang berburu harta karun, pikir Chin Nan. Harta apa yang membuat Putri Fang begitu bernafsu? Tiba-tiba, salah satu pengawal pria dengan tatapan tajam menengok ke arah persembunyiannya. Seseorang, keluarlah. Chin Nan terkejut. Bagaimana dia bisa ditemukan? Napasnya sudah sempurna tersamarkan. Martial soulku bernama rumput kabut. Ia mendeteksi segala dalam radius 10 meter. Kau melangkah masuk ke wilayahku. Chin Nan menghela napas. Dunia ini luas. Dengan martial soul yang beragam, dia terlalu lengah. Dengan tenang, dia melangkah keluar. Chin Nan, dasar sampah, tidak latihan di rumah, malah mengikutiku. Fang Xue menyeringit, melepaskan kekesalannya. Aku hanya lewat. Kalian yang menemukanku. Jika begitu, aku pergi saja. Chin Nan berbalik, ingin menghindari masalah. Berani sekali bicara seperti itu. Berlutut dan minta maaf. Minta maaf? Kenapa? Chin Nan menahan amarah. Jika bukan karena kau anak patriark Qin, kau bahkan tak layak memandangku. Berlutut, atau apa? Suhu udara sekitar turun drastis. Fang Xue mendesis. Patahkan anggota tubuhnya, hancurkan dantiannya, jangan bunuh. Aku ingin main-main dulu. 3 pengawal itu melesat. Chin Nan menarik napas panjang. Baiklah, mereka yang memulai. Dia tidak menghindar, sebaliknya. Dia menyambut serangan pertama dengan telapak tangan terbuka. Krak.
Tulang lengan pengawal pertama remuk seketika. Lapisan keempat, body tempering. Teriak salah satu pengawal lain. Wajahnya pucat. Teknik gabungan. Ketiganya berteriak serentak. Energi mereka menyatu, membentuk gelombang kehancuran yang hampir menyamai kekuatan lapisan keempat. Hebat, pikir Qin Nan, tapi tidak cukup. God of War's soul dalam dirinya berdenyut keras. Darahnya terasa mendidih. Dia maju, meninju tepat di pusat energi gabungan mereka. Dor. Gelombang kejut menerbangkan ketiganya. Dua langsung tewas, satu tersandar ke pohon, napas terakhir, sunyi. Fang Xue gemetar, wajahnya putih bagai kertas. Kau, jangan mendekat. Aku nona muda keluarga Fang, ayahku. Dan ayahku adalah Patriark Qin, sela Qin Nan. Langkahnya mantap. Kakakmu, Fang Rulong, Martial Soul level Huang 6? Menurutmu itu hebat? Dia berhenti tepat di depan Fang Xue. Gadis itu menangis ketakutan. Aku mohon, jangan bunuh aku. Kau bilang tadi ingin mematahkan tubuhku dan menghancurkan dantianku. Qin Nan membungkuk. Suaranya berbisik dingin. Kau pikir dunia ini hanya milikmu? Fang Xue menggeleng liar. Aku salah, aku. Lihat ini. Qin Nan mengulurkan tangannya. Di atas telapaknya, cahaya emas berkilauan, membentuk bayangan samar seorang prajurit kuno beraura perang. Tekanan batingnya yang murni memenuhi udara. Level Huang tingkat 7. Fang Xue terisak. Hancur. God of Wars. Soul tidak mungkin. Pedang Qi yang tak terlihat menyambar. Fang Xue tercekat, lalu tubuhnya roboh. Matanya masih membelalak, penuh ketidakpercayaan. Qin Nan berdiri di sampingnya, mengambil peta kuno dari genggaman Fang Xue. Kau mati setelah melihat jiwa God of War-ku. Itu kehormatan terakhirmu. Dia membuka peta itu, terbuat dari kulit binatang ajaib, dipenuhi simbol-simbol kuno yang bersinar redup. Harta karun, dan mungkin petunjuk untuk jiwa God of War-ku. Dia menatap ke arah lereng gunung yang lebih tinggi. Petualangannya baru saja dimulai. Keluarga Fang akan mencari pembalasan, dan dia harus menjadi lebih kuat sebelum badai itu datang. Gunung Longhu, gumamnya, melipat peta dengan hati-hati. Tunjukkan apa yang kau sembunyikan. Dia melangkah masuk kembali ke hutan, menghilang dalam bayang-bayang, meninggalkan keheningan dan miat-miat sebagai saksi bisu dari bangkitnya seorang God of War baru. Berdasarkan apa yang aku dengar dari pembicaraan Fang Xue dan penjaganya, mereka menemukan sebuah gua batu berdasarkan peta kuno ini. Tetapi gua itu sudah rusak, dan sama sekali tidak ada harta karun yang bisa diambil. Sekarang aku sudah baik-baik saja. Aku akan pergi menyelidiki gua batu itu sendiri. Mungkin saja aku akan menemukan sesuatu yang terlewat. Sepertinya peta kuno ini benar. Benar palsu. Tidak ada apa-apa di sini. Sepertinya tidak ada yang spesial dengan tanda telapak tangan ini. Itu mungkin hanya bekas yang ditinggalkan seseorang saat bertarung atau berlatih biasa saja. Tapi, jiwa God of War, kenapa dia keluar sendiri tanpa kupanggil? Sangat mengerikan. Ini adalah energi dari seorang Martial King, sepertinya. Harta karun yang dimaksud peta kuno ini adalah tanda telapak tangan ini. Hanya saja, kultivasi Fang Xue dan penjaganya terlalu rendah. Jadi mereka tidak bisa menyadari rahasia tanda telapak tangan ini. Jika bukan karena jiwa God of War yang bangkit sendiri, aku juga tidak akan pernah bisa menemukan misteri dari tanda telapak tangan ini. Tanda telapak tangan ini mengandung niat dan kehendak dari seorang Martial King. Dan seharusnya itu bagus untuk membantuku dalam berlatih. Mata Qin Nan menatap tanda telapak tangan itu dengan teliti, dan otaknya terkonsentrasi. Kondisinya tidak seperti sebelumnya. Qin Nan tenang dan merasakan pikiran serta kehendak itu dengan sepenuh hati. Lambat laun dalam hatinya terjadi sebuah sublimasi baru. Kehendak Martial King itu sangat mengerikan. Aku hanya berhasil merasakan sedikit energinya dan langsung mendapat peningkatan yang luar biasa. Jika aku bisa sepenuhnya memahami kehendak Martial King itu, kekuatanku pasti bisa melonjak pesat. Sayang sekali,
kultivasiku masih rendah, dan hanya bisa sedikit memahaminya. Tampaknya teknik Thunder Knife-ku juga meningkat. Sekarang mari kita lihat sejauh mana penguasaan teknik Thunder Knife-ku yang baru. Pedang ini terasa terhubung dengan jiwaku. Aku khawatir kalau aku sekarang sudah memasuki ranah integrasi Manusio Padong yang sederhana, dan serangan barusan, bahkan lapisan kelima body tempering, akan kesulitan untuk menghentikannya. Aku sudah mendapatkan banyak pengalaman berharga di Gunung Longhu kali ini. Waktunya hampir habis. Sepertinya, ayah juga sudah mendapatkan pil body tempering YA. Sekarang waktunya untuk pulang.